Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ismayanti bersama dua rekan saya, Rizky Rizal Umam dan juga Ariha Sabira. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang kutipan, yaitu mata kuliah dari Bahasa Indonesia dengan dosen pengampun Bapak Abdul Latif MPD. Kutipan A. Pendahuluan. Kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya, atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Oleh karena itu, Graf 1994-279 mendefinisikan kutipan sebagai pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang pengarang yang terkenal, baik yang terdapat dalam buku ataupun majalah. Jenis kutipan. Jenis kutipan terdiri dari dua, yaitu kutipan langsung dan juga kutipan tak langsung. Kutipan langsung merupakan pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap secara kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks aslinya, sedangkan kutipan tak langsung hanya pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Kutipan langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Untuk teks yang terdiri lebih dari 4 baris ini, kutipan terintegrasi dengan teks. Kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda petik. Jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi. Hal ini sama terjadi jika teks utamanya 1 spasi, maka kutipannya pun ditulis dengan 1 spasi. Dan juga mencantumkan sumber referensinya. Contoh, Future merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas. Menurut William Sten dalam Santana dalam kurung 2005.5, a future story is creative, sometimes subjective. Article designed primarily to entertain and to inform readers of an event, a situation or an aspect alive. Untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik dari kutipan langsung. Untuk kutipan yang lebih dari 4 baris, yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks utama. Yang kedua, kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Yang ketiga, kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Yang keempat, mencantumkan sumber referensi. Contoh, Bronislaw Malinowski buka kurung Saifuddin 2005 167 sampai 168 menyatakan bahwa ada 4 unsur pokok kebudayaan yang meliputi sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat agar menyesuaikan dengan alam sekelilingnya, organisasi, ekonomi, alat, dan lembaga atau petugas. Untuk pendidikan atau keluarga adalah lembaga pendidikan utama, organisasi kekuatan, atau politik. Yang selanjutnya itu karakteristik dari kutipan tak langsung. Karakteristik kutipan tak langsung ini berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknis penulisan berikut. Yang pertama, terintegrasi dengan teks utama. Yang kedua, tidak diapik oleh tanda kutip. Yang ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi. Begitupun juga 1,5 spasi atau 2 spasi. Yang keempat, mencantumkan sumber kutipan. Contoh, seorang mahasiswa hendaknya harus dapat menentukan metode penelitian yang akan dia gunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif atau kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisa suatu peristiwa, maka metode kualitatif bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung Alpha Beta,
2013 halaman 4. D. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Ada body note. Yang pertama digunakan pada atau karangan yang dimuat di koran atau majalah. Yang kedua terdiri dari 3 unsur, nama, pengarang, tahun terbit, dan halaman. Yang ketiga selalu menggunakan tanda kurung dan tahun serta halaman yang dipisah dengan titik 2. Selanjutnya ada footnote. Yang pertama lebih sering digunakan dalam tugas perkuliahan seperti makalah, proposal, skripsi tesis, maupun disertasi. Yang kedua, unsur catatan kaki, nomor, petunjuk, nama pengarang, judul karangan, data kepustakaan, dan halaman. Contoh, yang pertama ada body note. Menyusun perencanaan adalah hal penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Buka kurung, Reni, 1993,14 tutup kurung. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Reni, buka kurung 1993,14 tutup kurung, bahwa menyusun perencanaan adalah hal penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kedua ada footnote. Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, buka kurung Jakarta titik 2 Jambatan 2003 tutup kurung, halaman titik 24. Yang E. Kiat-kiat mengutip. Yang pertama, menerangkan kutipan. Penulis dituntut menerangkan kembali yang telah dikutip menurut pandangannya. Yang kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan. Kutipan diletakkan setelah pendapat penulis. Yang ketiga, menyimpulkan beberapa kutipan. Kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat sehingga dapat disimpulkan. Yang keempat, membandingkan beberapa kutipan. Penulis dituntut untuk mengidentifikasikan perbedaan yang ada antara satu kutipan dengan kutipan yang lainnya.